Nah, di sini saya ingin memanggil population index yang kedua. Population index kedua. Berarti kalau kita ingin melihat indeks yang kedua itu yang mana, berarti kan ini indeks yang 0, 1, 2 ya. Berarti kita masuknya ke Jawa Timur. Nah, kemudian ini ada indeks 1, indeks 1. Ini kan kalau Jawa Timur adalah indeks yang ke-0 ya. Nah, indeks yang ke-1 adalah 40,67. Makanya yang kita print pasti di sini adalah 40,67. Ini populasi dari indeks yang kedua di data populasi. Nah, kemudian kalau kita ingin menjumlahkan item-itemnya, item-item populasinya, itu bisa pakai for loop ya. For loop ini sebenarnya belum kita ajarin ya. Tapi intinya kalau kita pakai ini for loop, ini kita melakukan looping untuk item yang pertama pada masing-masing tuple, pada list population, pada population ya. Dan ini pakai insum karena untuk menjumlahkan gitu. Coba kalau ini kita run dulu, terus kita coba cari tahu isinya apa. Nah, isinya akan menjadi seperti ini tuh. Nah, sekarang kita masuk ke set ini bisa ada fungsi penambahan ya. Ketika saya punya setnya ini 1,2,3, terus saya ingin menambahkan angka 4, dia jadi 4. Tapi kalau saya menambahkan angka 3 gimana? Tetap ya, karena sifat dari set itu dia nggak akan menampilkan duplikasi gitu. Meskipun saya tambahkan 3 lagi, itu pasti akan hanya menampilkan 1,3 gitu, 1 angka 3. Ini adalah sintak-sintak untuk remove ya. Jadi kalau saya tadi udah remove set-set saya, kemudian kita print my set, kira-kira hasilnya apa? Hasilnya 134. Ini metode difference itu kita memanggil perbedaan yang ada di variabel yang ingin kita cari gitu. Jadi dalam kasus ini itu saya ingin mengetahui kira-kira ada nggak sih variabel atau item-item yang berbeda dengan item yang ada di variabel set B gitu. Di sini kan dua variabel ini kan ternyata ada dua item yang sama kan, 3 sama 4 kan. Nah, sebenarnya kan saya ingin mengetahui ada beberapa item yang berbeda nih. Nih, teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Set, kemudian kita acukan diferensiasinya dengan variabel yang mana gitu. Nah, kemudian ngomongin soal intersection ini adalah irisan ya. Irisan itu mana-mana aja sih item-item yang di variabel set A punya, di variabel set B itu juga punya gitu. Dalam hal ini kan 3,4 kan. Itu oke. Sampai sini saja ya demonstrasi daripada pengkodean list, tuple, dan set. Semoga teman-teman bisa mulai sedikit paham lah, mulai paham juga ngomongin soal list, tuple, dan set, dimana ini juga nanti erat kaitannya sama pengkodean tingkat tinggi ya, karena biasanya list sama tuple ini masih sering digunain untuk menyimpan data-data yang kita ambil dari API atau integrasi server lain gitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.